Lo harus tahu siapa aktor utama yang rusak negeri ini. Dan gue minta jangan skip video ini sampai selesai. Banyak yang ngeluh negara kita nggak beres, pemerintahnya nggak benar, kebijakannya nggak pro dengan rakyat. Ini semua karena ulah satu kekuatan, yaitu oligarki. Banyak yang ngomongin tentang oligarki, tapi nggak semua paham apa sih sebenarnya oligarki itu. Dan gue mau kasih tahu lo. Oligarki itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang artinya sedikit, dan archen artinya memerintah. Jadi gampangannya, oligarki itu adalah pemerintahan yang dikendalikan hanya segelintir orang. Bukan raja, bukan presiden, tapi sekelompok kecil orang yang mempunyai kekuatan uang dan kekuasaan yang sangat luar biasa besarnya. Lo mau tahu cara mereka bekerja? Ini dia permainannya. Yang pertama, biayai kampanye politik. Saat menjelang pemilu, mereka nggak diam. Mereka datang suplai logistik untuk kemenangan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Mereka nggak peduli partainya apa, mereka nggak peduli ideologinya apa. Selagi dia masih bisa diatur, maka dia akan disupport sampai menang. Dan ketika menang, akses kekuasaan akan diberikan sepenuhnya kepada mereka. Yang kedua, menguasai media. Siapa yang bisa menguasai narasi, maka dia akan menguasai opini publik. Dan opini publik dibentuk melalui media. Dan siapa yang bisa menguasai opini publik, maka dia yang akan memenangkan pertarungan dan berkuasa. Yang ketiga, kendalikan regulasi. Mereka akan mengendalikan partai politik. Karena partai yang punya anggota DPR, dan DPR lah yang buat undang-undang. Ketika partai sudah dikendalikan, maka mereka bisa membuat undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka dan sesuai dengan selera mereka. Demokrasinya sih tetap jalan, pemilu tetap ada. Tapi siapa yang menang udah ditentuin sebelum lo datang ke TPS buat nyoblos. Ketika semua sudah dikuasai oleh mereka, maka dampaknya rakyat yang kena. Lapangan pekerjaan makin susah, kebijakan lebih pro pada korporasi, lingkungan rusak, sumber daya alam dikeruk habis-habisan, biaya pendidikan mahal, dan lain sebagainya, serta KPK dilemahkan. Dan lo harus tahu bahwa 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya setara dengan 100 juta orang termiskin. Dan data Bank Dunia tahun 2025 mengatakan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% kekayaan negara. Gila nggak, bro? Dan inilah yang menyebabkan kemiskinan terstruktur, bro. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin merajalela. Menurut lo di Indonesia sekarang gimana, bro? Masih bisa kita perbaiki apa enggak? Tolong jawab di komentar ya.